Pada kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang visualisasi dan analisis NDVI dan juga NDVI menggunakan citra satelit Sentinel-2A pada kota Semarang tentu saja. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu NDVI dan NDVI, yuk kita kenalan dengan anggota kelompok 5C setelah ini. Halo, kan aku Muhammad Rizky, biasa dipanggil Erik, dengan NIM 2110112013015. Halo, kenalin nama aku Ulia Zuanita, biasa dipanggil Ulia dengan NIM 21111020130130124. Hai, nama aku Arthur Atari Habib Agusti, bisa dipanggil Arthur. NIM-ku adalah 21111010130130128. Halo, kenalin nama aku Dian Ayu Dining Tias, biasa dipanggil Dian, dengan NIM 211120130130136. Halo, perkenalkan, nama aku Garin Aprilino Matondang, bisa dipanggil Garin, dengan NIM 211101201301440. Halo semua, kenalin nama aku Julmi Askar Aditya dengan NIM 2111012040037. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu NDVI dan apa itu NDVI. Oke, sekarang adalah NDVI. Pertama, NDVI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band NIR yang telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi. Perhitungan NDVI didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya tampak, sedangkan tanaman hijau sangat memantulkan radiasi dari daerah inframerah dekat. Dalam NDVI, nilainya berada pada -1 sampai 1, di mana pada nilai kurang dari 0 didefinisikan bukan makhluk hidup, layaknya seperti jalan, bangunan, tanaman maupun tanaman yang mati. Selanjutnya adalah nilai antara 0 sampai 0,33, di mana didefinisikan tanaman yang tidak sehat, dan berikutnya nilai 0,33 sampai 0,66 merupakan tanaman yang sehat, dan nilai NDVI di atas 0,66 adalah tanaman yang sangat sehat. Formula dari NDVI adalah NIR min red per NIR plus red, di mana NIR adalah radiasi inframerah dekat dari piksel dan red adalah radiasi cahaya merah dari piksel. Berikut adalah contoh dari perhitungan NDVI. Yang di sebelah kiri adalah contoh dari perhitungan NDVI yang dimana nilainya 0,72 yang merupakan tanaman sehat, dan yang sebelah kanan adalah perhitungan NDVI yang dimana nilainya 0,14 dimana tanaman tersebut terlihat tidak sehat. Sekian penjelasan NDVI dari saya. Baik, selanjutnya NDVI atau Normalized Difference Build-up Index merupakan indeks yang sensitif terhadap lahan terbangun atau lahan terbuka dan dikembangkan untuk menonjolkan kenampakan lahan terbangun dibandingkan dengan objek yang lainnya. Informasi terkait perkembangan lahan terbangun dapat diekstraksi dari data penginderaan jauh menggunakan indeks NDVI ini. Nah, data penginderaan jauh yang memiliki saluran panjang gelombang yang dipakai untuk perhitungan NDVI ini salah satunya adalah citra Sentinel-2. Citra ini memiliki 13 saluran dengan resolusi spasial 4 saluran 10 meter, saluran 20 meter, dan 3 saluran 10 meter. Citra ini juga memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dibandingkan citra Landsat pada saluran NIR atau inframerah dekat, ada 10 meter, dan inframerah tengah panjang 20 meter. Selanjutnya GE atau Good Engine untuk analisa data spasial berbasis raster
memberikan kemudahan dalam melakukan pemrosesan data penginderaan jauh, ya, khususnya untuk NDVI ini. GE memiliki akses data indera yang cukup besar, processing secara cloud, dan memiliki algoritma yang terus dikembangkan menggunakan API untuk JavaScript ataupun Python untuk pengolahan yang lebih kompleks dan dapat diatur sedemikian rupa oleh pengguna. Nah, pada video selanjutnya nanti akan dijelaskan terkait bagaimana sih melakukan visualisasi dan analisis NDVI menggunakan Citra Sentinel-2 pada platform Google Earth Engine. Setelah kita pelajari apa itu NDVI dan NDVI, yuk kita belajar lebih lanjut bagaimana cara pengolahan NDVI dan NDVI pada Google Earth Engine dengan menggunakan Citra Sentinel-2A. Baiklah, kita akan melakukan visualisasi NDVI dan NDBI pada wilayah Kota Semarang dengan menggunakan Citra Sentinel-2A. Yang pertama kita lakukan adalah mengupload file SHP wilayah Kota Semarang yang sebelumnya sudah kita download. Pada file SHP ini yang kita input adalah yang administrasi desa. Untuk semua file yang bertuliskan administrasi desa, kita satukan ke dalam satu file zip. Kemudian kita sesuaikan namanya. Setelah yang tadi disatukan ke dalam satu file zip, maka kita input file zip tadi. Setelah itu kita klik upload. Kemudian kita menunggu proses penguploadan dari data SHP wilayah Kota Semarang tadi. Oke, setelah proses penguploadan dari data SHP wilayah Semarang selesai, kita lakukan refreshing di sini untuk kemudian menampilkan data SHP yang sudah kita upload. Kemudian klik datanya dan pilih opsi import. Maka setelah ini akan muncul batas wilayah Kota Semarang pada Google Earth Engine ini. Untuk selanjutnya kita memasukkan script untuk menampilkan NDVI dan NDVI-nya yang sudah kami buat di paste di sini. Untuk ini kami menggunakan Citra Sentinel-2A dengan kode Copernicus S2SR dan rentang waktu citranya itu dari tanggal 30 Agustus 2019 sampai tanggal 30 April 2020. Untuk tutupan awannya yaitu kita masukkan 90%. Dan untuk mapnya kita sesuaikan dengan yang di sini, yaitu Mas S2 Cloud. Untuk median sendiri gunanya untuk agar semua layernya dapat bersatu. Kemudian untuk klipnya, yaitu kita klipkan ke table, yang mana table ini adalah wilayah Kota Semarang tadi yang sudah kita input. Kemudian untuk function ini adalah fungsi untuk khusus pada Citra Sentinel-2A, yang mana Sentinel ini menggunakan kode QA60 yang mana pada rentang pikselnya itu 1-11 dan 1-10. Baik, selanjutnya adalah visualisasi NDVI dan NDBI Kota Semarang pada Citra Sentinel-2A. Untuk NDVI sendiri menggunakan script sebagai berikut, di mana variabel NIR adalah menggunakan band 8. Variabel red menggunakan band 3 dan rumus NDVI itu sendiri adalah
near, subtract red, divide near, add red. Di mana subtract adalah pengurangan, divide adalah pembagian, add adalah penambahan. Jadi rumus NDVI itu adalah near dikurangi red dibagi near ditambah red. Dan penamaannya adalah NDVI S2A. Selanjutnya, untuk parameter NDVI itu sendiri menggunakan interval dengan minimal -1 dan maksimal 1, di mana warna yang digunakan adalah red, yellow, green. Red adalah area yang tidak memiliki vegetasi, yellow area yang memiliki vegetasi jarang, green area yang memiliki vegetasi padat. Selanjutnya menggunakan script map add layer, NDVI, NDVI parameter, NDVI Kota Semarang tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya adalah NDVI, di mana NDVI menggunakan script sebagai berikut. Variabel swir menggunakan batch 11, dan rumus dari NDVI itu sendiri yaitu swir subtract near divide swir add near, yang artinya swir dikurang near dibagi swir ditambah near, dengan penamaan NDVI S2A. Selanjutnya parameter NDVI adalah menggunakan interval nilai minimal -1 dan maksimal 1 dengan pewarnaan green, yellow, red. Green adalah area yang tidak memiliki lahan terbangun, yellow memiliki area yang memiliki lahan terbangun jarang, red area yang memiliki lahan terbangun rapat. Selanjutnya menggunakan script map add layer, NDVI, NDVI parameter, NDVI Kota Semarang tahun 2019-2020. Nah, untuk scriptnya sudah selesai begini, dan selanjutnya kita klik run untuk menjalankan visualisasinya. Setelah kita mengklik run, kita bisa langsung mencari Kota Semarang pada map. Nah, di sini udah kelihatan Kota Semarang, kita bisa tunggu hasilnya. Kita bisa lihat prosesnya di sini. Nah, jika sudah selesai, kita bisa memilih layers yang akan kita lihat. Yang pertama, kita akan melihat layers NDVI. Kita bisa mencentang NDVI Kota Semarang saja. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat visualisasi dari NDVI, kita bisa mencentangnya dan menghilangkan centang pada NDVI. Kita tunggu sebentar. Hasilnya bisa dilihat. Baik, begitu saja langkah-langkah untuk melakukan visualisasi NDVI dan NDVI Kota Semarang pada Citra Sentinel 2A. Nah, itu tadi adalah cara pengolahan dari NDVI dan NDVI pada Google Tag Engine dengan Citra Sentinel 2A. Nah, sekarang bagaimana sih analisisnya dari hasil pengolahan tadi? Yuk, mari kita simak. Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui gimana cara visualisasi NDVI dan NDVA menggunakan Sentinel 2A, selanjutnya adalah hasil analisis dari visualisasi tersebut.
Nah, di sini aku bakalan share ke kalian dan menjelaskan hasil dari analisis project kita. Nah, di sini yang pertama bisa dilihat di layar. Untuk yang pertama bakal aku jelasin yaitu NDVI. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini bisa dilihat yang ini ada NDVI satelit dan ini adalah NDVI map. Untuk NDVI sendiri kita dalam proses visualisasi menggunakan rumus dari NDVI sendiri yang dimana rumusnya adalah NDVI near mean red per near X ray, di mana near merupakan reflektan band infrared dekat untuk sebuah sel dan red merupakan reflektan band merah untuk sebuah sel. Selanjutnya juga tadi di hasil visualisasi caranya dengan menggunakan beberapa script yang telah kita buat sebelumnya. Untuk hasilnya sendiri, hasil visualisasi dari NDVI ini kita mendapatkan 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada warna merah. Di sini untuk warna merah sendiri itu mengindikasikan daerah non vegetasi. Untuk daerah Semarang ini bisa dilihat warna merahnya itu berada di daerah pesisir atau di daerah dekat pantai dan laut. Karena kita pasti juga tahu daerah pesisir ini untuk vegetasi aktif tidak ada ya, dan daerah Semarang itu di pesisirnya itu juga banyak kawasan pabrik, dan di sini juga ada beberapa servis atau layanan publik seperti pelabuhan Tanjung Mas di sini. Jadi sehingga untuk vegetasi ini juga cukup jarang. Untuk analisis kedua di bagian NDVI yaitu warna kuning. Jadi kita juga bisa dilihat ketika warna merah itu ada warna kuning, itu mengindikasikan bahwa vegetasi rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah warna hijau muda. Di sini untuk warna hijau muda pun juga cukup dominan ya. Mungkin bisa dilihat di bagian peta di sini juga cukup dominan. Untuk warna hijau muda sendiri ini mengindikasikan vegetasi sedang. Yang terakhir adalah hijau tua, yang dimana ini adalah mengindikasikan vegetasi rapat gitu. Pada bagian hasil visualisasi dapat dilihat untuk warna hijau tua ini dominan berada di daerah sini gitu. Kalau kita lihat dari lokasi ini peta kota Semarang itu sendiri, untuk daerah yang warna hijau tua ini berada di daerah dataran tinggi atau di sekitar kaki Gunung Ungaran dan daerah Gunung Ungaran gitu. Jadi untuk vegetasinya itu cukup rapat, pun di hasil visualisasi kita menyatakan bahwa ini adalah bagian dari vegetasi rapat. Untuk NDVI ada 4 klasifikasi tersebut. Selanjutnya ada NDVI, di mana di sini juga ada NDVI satelit dan ini juga ada NDVI map. Nah, untuk NDVI sendiri sama halnya dengan NDVI tadi, kita juga menggunakan rumus dari NDVI yang dimana rumusnya adalah NDVI SWIR near plus SWIR plus near. Di sini selain menggunakan rumus tadi, kita juga memasukkan script yang telah kita buat sebelumnya. Untuk NDVI sendiri sama halnya dengan NDVI, kita menggolongkan menjadi 4 klasifikasi yang dapat kita jabarkan dari hasil visualisasi, yang dimana di sini yang pertama ada warna hijau yang menyatakan daerah non pemukiman atau lahan terbangun. Kalau kita bisa dilihat di warna hijau ada di dekat daerah pesisir itu juga ada, dan di daerah ini ada beberapa juga yang warna hijau. Selanjutnya yang kedua ada warna kuning. Ini warna kuning di peta cukup dominan ya, karena warna kuning ini mengindikasikan bahwa daerah pemukimannya renggang. Yang ketiga adalah warna orange. Warna orange sendiri ini mengindikasikan bahwa daerah pemukiman sedang, yang dimana daerahnya tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu padat itu. Untuk warna orange mungkin bisa dilihat ini cenderung agak samar antara warna kuning dan juga warna merah. Selanjutnya yang terakhir adalah warna merah dari hasil NDVI sendiri. Yang warna merah di sini mengindikasikan daerah pemukiman padat. Kalau di peta kita bisa lihat dari hasil visualisasi di daerah sini warna merah ini cukup dominan gitu. Cukup terlihat karena kalau kita lihat dari lokasinya, daerah yang merah ini adalah daerah yang menjadi pusat dari kota Semarang, yaitu pusat pemerintahan kota Semarang gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa bangunannya gimana itu cukup padat gitu. Pun dari hasil visualisasi peta kita dari NDVI menggunakan sentinel 2A ini
ini juga mengindikasikan bahwa daerah pemukiman yang padat. Oke, mungkin untuk analisis dan NDBA juga cukup sekian. Sekian hasil dari analisis dari NDBA dan NDVA Kota Semarang dengan 4 analisis dari masing-masing NDBA dan NDVA. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai visualisasi dan analisis NDVI dan juga NDBI Kota Semarang dengan citra satelit Sentinel-2A. Nah, terima kasih pada kalian yang telah menyimak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.